Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki dengan NIM 123040027. Di sini saya akan menjelaskan tentang PTUN. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasannya, apakah dari teman-teman tahu apa itu PTUN? PTUN ialah Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi apabila teman-teman ada sengketa atau perselisihan dengan pejabat negara, maka teman-teman bisa mengajukan atau menuntut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu PTUN. Begitulah singkat tentang penjelasan PTUN. Untuk sejarah PTUN ini tidak muncul seketika saat Indonesia merdeka, tapi PTUN ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Untuk sejarah adanya PTUN itu di masa kolonial, ada pada masa kemerdekaan, ada kelahiran UU nomor 5 tahun 1986 dan era reformasi. Jadi untuk sengketa usaha ini di masa kolonial itu di Hindia Belanda, saat itu tidak ada pengadilan khusus untuk menggugat pemerintahan. Sengketa antara rakyat dan penguasa diselesaikan melalui lembaga administratif internal atau melalui pengadilan umum. Dengan dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Selepas masa kolonial, habis itu pasca kemerdekaan. Untuk gagasan PTUN sudah muncul sejak penyusunan UUD 1945, namun baru mulai diseriusi pada tahun 1960-an. Selanjutnya lahirnya UU nomor 5 tahun 1986. Ini adalah tonggak sejarah utama. UU disahkan pada tahun 26 Desember 1986, namun baru bisa dipromosikan secara penuh pada 14 Januari 1991 melalui PP nomor 7 tahun 1991. Yang terakhir yaitu era reformasi. Undang-undang ini kemudian mengalami 2 kali perubahan untuk memperkuat independensi hakim. Yang pertama itu UU nomor 9 tahun 2004, yang kedua itu UU nomor 51 tahun 2009. Dan untuk nomor 51 tahun 2009 ini masih berlaku sampai saat ini. Yang kedua itu adalah kompetensi PTUN. Jadi kompetensi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu relatif dan absolut. Untuk relatif itu mengatur tentang pengadilan mana yang berhak mengadili berdasarkan wilayah hukum. Jadi contohnya jika Ketun itu mengeluarkan keputusan oleh pejabat Bandung, maka yang berwenang adalah PTUN Bandung, Pengadilan Bandung yang berhak menyelesaikan sengketa tersebut. Yang kedua itu absolut. Untuk absolut ini mengatur tentang jenis sengketa. PTUN hanya berwenang mengadili sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa itu timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Selanjutnya, objek dan subjek PTUN. Untuk objek PTUN ini, objek sengketa PTUN adalah keputusan tata usaha negara Ketun berdasarkan pasal 1 angka 9 UU 51 2009. Ketun harus memenuhi unsur-unsur. Untuk unsur-unsurnya ada penetapan tertulis, yang kedua itu dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN, yang ketiga itu berisi tindakan hukum TUN, yang keempat itu bersifat konkret, individual, dan final. Selanjutnya itulah subjek PTUN. Untuk subjek PTUN ini ada 2, penggugat dan tergugat. Untuk penggugat ini orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh Ketun. Untuk tergugat ini badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Ketun.
Untuk selanjutnya yaitu alur penyelesaian sengketa. Proses di PT UN Pengadilan Tata Usaha Negara unik dibandingkan peradilan perdata karena adanya tahap penyaringan awal. Jadi tahap peradilan itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada administratif. Sebelum ke pengadilan, penggugat wajib menempuh prosedur keberatan atau banding administratif. Yang kedua itu adalah prosedur dimensial, yaitu ketua pengadilan berwenang memutuskan dalam rapat permusyawaratan apakah gugatan layak dilanjutkan atau tidak. Yang ketiga itu pemeriksaan persiapan hakim, yaitu hakim membantu menggugat melengkapi gugatan yang kurang jelas karena adanya asas-asas. Asas dominans litis, yaitu hakim aktif. Habis itu ada tahap persidangan, di mana tahap persidangan ini ada beberapa juga. Yang pertama pembacaan gugatan dan jawaban gugatan. Yang kedua itu yaitu replik, tanggapan penggugat. Yang ketiga itu duplik, tanggapan tergugat atas replik penggugat. Yang keempat itu pembuktian alat bukti dalam PT UN meliputi surat atau tulisan, keterangan ahli, pengakuan para pihak, atau pengetahuan hakim. Yang kelima itu kesimpulan, dan yang terakhir itu keputusan. Untuk asas-asas hukum PT UN ada beberapa, diantaranya itu asas praduga pragmatic, yaitu setiap tindakan penguasa harus dianggap benar atau sah menurut hakim sampai pada keputusan pengadilan. Yang kedua itu ada asas dominus litis, yaitu hakim bersifat aktif dalam memimpin persidangan. Yang ketiga itu asas erga omnes, keputusan ketun berlaku bagi siapa saja. Yang terakhir itu asas gugatan tidak menunda pelaksanaan ketun, yang mana asas ini sesuai dengan asas pertama kecuali ada perbedaan sangat mendesak. Proses persidangan tidak menghentikan jalannya keputusan pemerintahan tersebut. Jadi cukup sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.